Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhaliza. Saya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 2 Kasimbar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel. Ini merupakan tugas mata pelajaran biologi di bawah bimbingan Ibu Dian Amaliani SPD. Sebelum saya menjelaskan bagian-bagian sel, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional yang menjadi kesatuan hereditas dalam pertumbuhan makhluk hidup. Secara umum, terdapat 4 teori yang terkenal mengenai sel, yaitu sel merupakan unit struktural makhluk hidup, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup, sel merupakan unit pertumbuhan makhluk hidup, dan yang keempat, sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Selanjutnya yaitu bagian-bagian sel. 1. Membran sel atau dinding sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel dan sitoplasma yang berfungsi mengatur pertukaran substansi zat dan melindungi bagian dalam sel. Pada sel tumbuhan terdapat dinding yang berfungsi melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam, memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, menjadi tempat berpindahnya air dan mineral. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan massa protoplasma yang terletak di bagian dalam sel, di antara membran sel dan nukleus. Sitoplasma terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Sitoplasma dapat berbentuk cair atau gel dan berperan penting dalam transportasi zat makanan. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Sitoplasma terdiri dari matriks dan inklusio sitoplasma. 3. Inti sel merupakan salah satu organel terbesar yang dilindungi oleh membran nukleus yang disebut nukleus, dan di dalamnya terdapat nukleolus. Nukleolus berfungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan sel, mengendalikan reproduksi sel, mengatur sintetis protein. Dan selanjutnya yaitu bagian-bagian inti sel. Inti sel atau nukleus terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran inti, nukleolus, dan nukleoplasma. Fungsi organel. Organel adalah bagian atau organ di dalam sel yang memiliki fungsi tertentu. Organel yang terdapat dalam sel antara lain inti sel, plastida, ribosom, vakuola, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, badan mikrotubulus, dan mikrofilamen. Berikut beberapa fungsi dari organ sel. Retikulum endoplasma merupakan organ yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. Retikulum endoplasma terdiri dari 2 jenis, yaitu retikulum endoplasma halus yang tidak mengandung ribosom dan retikulum endoplasma kasar yang merupakan tempat menempelnya ribosom. Retikulum endoplasma memiliki fungsi antara lain berperan dalam transport zat, tempat menempelnya ribosom. Yang kedua yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang berbentuk kapsul dengan saluran lekuk pendek di bagian dalamnya. Mitokondria dilindungi oleh membran rangkap A, dan fungsi mitokondria yaitu untuk respirasi sel, pusat pembangkit tenaga. Yang ketiga yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang berbentuk bulatan yang memiliki fungsi sebagai berikut. Berperan penting dalam sekresi zat, sintetis lisosom, mengangkut dan mengubah materi zat secara kimia, membentuk kantung pembungkus zat yang akan dikeluarkan, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur, dan lisosom. Yang keempat yaitu ribosom.
Ribosom merupakan organel sel yang terdapat di sitoplasma dan menempel di retikulum endoplasma kasar. Ribosom memiliki peran penting untuk sintetis protein. 5. Lisosom. Lisosom merupakan organel yang banyak ditemukan dalam sel-sel yang berperan penting dalam imunitas seperti leukosit dan limfosit. Lisosom memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu mencerna zat-zat yang belum dapat diurai, menghancurkan bagian sel yang tidak berguna lagi, mencerna makanan cadangan di saat kekurangan, merupakan tempat pembentukan enzim pencernaan, menetralkan zat yang menyebabkan kanker. Yang keenam yaitu plastida. Plastida merupakan organel yang khas pada sel tumbuhan sebagai tempat pigmen warna. Plastida terdiri dari beberapa bagian seperti kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang ketujuh yaitu vakuola. Vakuola umumnya ditemui pada sel tumbuhan. Vakuola merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan sekaligus menyimpan zat-zat yang akan diekskresikan. Yang ke-8 yaitu mikrotubulus. Merupakan organel mikro yang berfungsi sebagai kerangka sel dan berperan penting dalam pembentukan spindel. Yang ke-9 yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen merupakan benang-benang filamen halus yang mempengaruhi kontraksi sel. Itulah bagian-bagian sel beserta fungsinya. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan. Beberapa organel yang hanya terdapat pada sel hewan atau sebaliknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.